Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab. Kami doakan, semoga semua kita selalu sehat raganya, selalu positif pikirannya, dan selalu optimis jiwanya. Sahabat Jelajah Alkitab, menurut sahabat Jelajah Alkitab, kira-kira berapa jumlah perempuan yang muncul dalam hidup dan karya pelayanan Tuhan Yesus? Dari Injil Matius sampai Injil Yohanes, kira-kira siapa sajakah tokoh-tokoh perempuan yang berdekatan dalam hidup dan karya pelayanan Tuhan Yesus? Jika kita menjelajahi Alkitab, kita akan temukan bahwa ada 23 perempuan yang muncul dalam hidup dan karya pelayanan Yesus. Dalam bagian yang pertama ini, kru jelajah Alkitab akan menyebutkan 5 tokoh awal yang hidupnya berdekatan dan bersentuhan dengan kehidupan Yesus. Siapa sajakah 5 tokoh awal perempuan yang muncul dalam hidup dan karya Yesus? Ayo kita jelajah Alkitab dan temukan tokoh-tokoh tersebut. Tokoh yang pertama tentu saja Bunda Maria. Bunda Maria mencintai Tuhan Yesus karena Yesus adalah putranya dan juga oleh karena Yesus adalah Tuhan dan penyelamatnya. Kisah tentang Bunda Maria bisa kita temukan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Tokoh yang kedua adalah Elisabet. Elisabet adalah ibu dari Yohanes Pembaptis yang menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan dan kehadiran Tuhan Yesus. Kisah tentang Elisabet bisa kita temukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 80. Tokoh yang ketiga adalah Hana. Hana memuji Tuhan oleh karena ia melihat bayi Yesus di bait Allah. Hal ini terjadi ketika Yusuf dan Maria mempersembahkan bayi Yesus di bait Allah. Kisah tentang Hana dapat kita temukan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 38. Tokoh perempuan yang keempat adalah perempuan Samaria di sumur Yakub. Perempuan Samaria ini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Kisah tentang perempuan ini dapat kita temukan dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai 42. Tokoh yang kelima adalah ibu mertua Petrus. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ketika ibu mertua Petrus sakit. Kisah tentang ini dapat kita temukan dalam Injil Matius bab 8 ayat 14 sampai 15 atau Markus bab 1 ayat 29 sampai 31 atau dalam Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 39. Sahabat jelajah kita, jangan lupa dan bunyikan lonceng. Terima kasih.